Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar di tema 8 subtema yang kedua, yaitu musim kemarau dengan muatan pelajarannya PPKN. Namun sebelum kita belajar, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat teman-teman. Nah, teman-teman, musim kemarau, ada bacaan musim kemarau. Indonesia mempunyai dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelip amat cantik. Tetapi, kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan, teman-teman. Nah, dari bacaan tadi kita bisa menemukan ciri-ciri musim kemarau. Apa ya ciri-ciri musim kemarau itu? Yuk kita lihat ya. Udaranya terasa lebih panas. Kemudian suasana siang hari lebih cerah dan matahari bersinar lebih terang. Saat malam hari, bulan dan bintang bersinar terang. Bintang berkelip-kelipan. Banyak sawah yang kekeringan jika kemaraunya panjang. Dan air akan menjadi semakin sedikit, teman-teman. Maka dari itu kita harus berhemat air. Bagaimana ya caranya? Yuk kita simak bersama ya. Bagaimana sih caranya agar kita bisa menghemat air, teman-teman? Ada yang sudah tahu? Contoh aturan menghemat air di rumah Siti. Kita simak bersama ya. Kalau aturan menghemat air di rumah Siti itu bagaimana ya? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Kemudian, setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Kemudian menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Mematikan keran saat menyabuni piring. Itu dia contoh aturan menghemat air di rumah Siti, teman-teman. Nah, sekarang yuk kita lihat contoh aturan penggunaan air bersih di rumah Beni. Seperti apa ya? Nah, ini dia. Yang pertama, matikan keran jika sudah selesai digunakan. Kemudian yang kedua, siramlah tanaman waktu pagi dan sore hari. Gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Dan saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Itu aturan penggunaan air bersih di rumah Beni, teman-teman. Dari kedua contoh tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi, cara menghemat air yaitu beberapa di antaranya adalah menutup keran air dengan rapat setelah digunakan. Jadi, setelah kita menggunakan, harus ditutup dengan rapat ya, agar airnya tidak keluar lagi. Kemudian yang kedua, menyiram tanaman dengan menggunakan air bekas cucian beras. Selain menghemat air bekas cucian beras juga bermanfaat loh untuk tumbuhan, bisa dijadikan sebagai pupuk juga. Kemudian yang ketiga, menggunakan air secukupnya, baik itu ketika mandi, ketika menyiram tanaman yang lain, atau untuk kegiatan apa saja, gunakan air secukupnya. Nah, yang keempat, menyiram jalan berdebu menggunakan air bekas cucian baju, teman-teman. Biasanya ketika di musim kemarau, jalan banyak yang berdebu. Ketika kita mau menyiram, silahkan gunakan air bekas cucian baju atau bekas cucian sayur atau yang lainnya ya.
Jadi, kita bisa menghemat air, teman-teman. Nah, ini contoh poster untuk menghemat air. Pada poster tersebut, kita mengajak orang lain dan juga diri kita sendiri untuk lebih berhemat air bersih, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.